Yo, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten perusahaan retail di Indonesia yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Lipo Group. Jika kita lihat dari pergerakan harganya dalam bulan Februari ini, emiten ini menyentuh titik tertinggi pada tanggal 10 di harga 1.355 per lembar saham. Dan pada penutupan hari Jumat kemarin, harganya telah turun ke Rp1.270 per lembar. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari perusahaan ini? Yuk kita pelajari. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Matahari Department Store. Seperti yang dikutip dari kontan.co.id, tahun 2021 sepertinya masih akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi emiten retail, termasuk Matahari Department Store. Pandemi yang belum kunjung berakhir dan daya beli masyarakat yang belum pulih akan menjadi tantangan bagi bisnis Matahari Department Store. Analis dari Ciptadana Sekuritas mengatakan, efek dari pandemi yaitu berkurangnya kunjungan masyarakat ke mal dan pusat perbelanjaan pada akhirnya ikut mempengaruhi kinerja dari Matahari Department Store. Bahkan, Matahari Department Store harus menutup sebanyak 22 gerai sepanjang tahun 2020 karena kinerjanya dianggap di bawah ekspektasi dan tidak menguntungkan. Sementara, analis dari Maybank Kim Eng Sekuritas memperkirakan proses pemulihan daya beli kelompok menengah yang merupakan target pelanggan dari Matahari Department Store akan berjalan lambat. Menurutnya, segmen ini merupakan yang terendah dalam urusan rasio tabungan jika merujuk data dari Badan Pusat Statistik. Mari kita pelajari jumlah aset yang dimiliki oleh Matahari Department Store. Dan dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara, jumlah aset dari Matahari Department Store adalah sebesar 6,3 triliun rupiah per laporan keuangan kuartal keempat tahun 2020, yang terdiri atas 5,7 triliun rupiah liabilitas dan 581 miliar rupiah ekuitas. Aset ini meningkat 1,4 triliun rupiah jika dibandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan kuartal keempat tahun 2019. Peningkatan aset ini disebabkan oleh naiknya liabilitas sebesar 2,6 triliun rupiah dan berkurangnya ekuitas sebesar 1,1 triliun rupiah. Jenis item yang mempengaruhi sehingga mengakibatkan turunnya ekuitas dari Matahari Department Store adalah menurunnya nilai modal saham dari 325 miliar rupiah ke 280 miliar rupiah di kuartal keempat tahun 2020. Berkurangnya nilai tambahan modal yang disetor dari negatif 3,5 triliun rupiah ke negatif 3,6 triliun rupiah dan berkurangnya nilai saldo laba yang tidak dicadangkan dari 5,2 triliun rupiah ke 3,7 triliun rupiah. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar dari Matahari Department Store adalah liabilitas jangka panjang berupa utang sewa sebesar 2,4 triliun rupiah. Dan untuk utang jangka pendek, jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh emiten ini adalah pinjaman bank senilai 1 triliun rupiah. Dan untuk rasio likuiditas dari Matahari Department Store, cash rasionya 18%. Quick rasionya 25%, current rasionya 56%, dan rasio debt to equity 987%. Ini berarti jumlah kas dari Matahari Department Store sangat kecil, bahkan jumlah aset lancar belum mampu untuk bisa melunasi seluruh utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari emiten ini. Dan untuk total hutang dari Matahari Department Store juga sangat mengkhawatirkan karena jumlah utangnya telah mencapai 9 kali lipat dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu persentase jumlah debt to equity ratio dari Matahari Department Store telah melewati besaran persentase rata-rata debt to equity ratio dalam 10 tahun terakhir,
yang mana adalah 233%. Per kuartal keempat tahun 2020, revenue yang telah dikumpulkan oleh Matahari Department Store adalah 4,8 triliun rupiah. Revenue ini berkurang jika dibandingkan dengan revenue di kuartal keempat tahun 2019, yang mana nilainya adalah 10,2 triliun rupiah. Revenue ini terdiri dari pendapatan dari penjualan eceran yang menurun dari 6,5 triliun rupiah ke 3 triliun rupiah, pendapatan dari penjualan konsiasi yang berkurang dari 3,5 triliun rupiah ke 1,6 triliun rupiah, dan pendapatan jasa yang menurun dari 125 miliar rupiah ke 50 miliar rupiah. Revenue Matahari Department Store di tahun 2020 ini menurun 53% dibanding revenue di tahun 2019. Dan nilai penurunan revenue untuk tahun 2020 ini adalah sebesar 5,4 triliun rupiah. Pada kuartal keempat tahun 2020, Matahari Department Store menderita rugi bersih sebesar 873 miliar rupiah. Jumlah ini menurun drastis jika dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019, yang mana Matahari Department Store mendapatkan laba sebesar 1,3 triliun rupiah. Yang menyebabkan penurunan laba bersih dari Matahari Department Store adalah penurunan pendapatan, beban pokok penjualan yang bertambah, mengalami kerugian dari operasi, dan beban keuangan yang meningkat. Karena tahun 2020 tidak mendapatkan laba, maka kita coba menghitung peluang pilot dari Matahari Department Store menggunakan Altman Z-Score. Dan hasilnya adalah pada tahun 2019, Matahari Department Store berada pada posisi aman dengan nilai 5,8. Tetapi pada tahun 2020 ini, nilai itu telah berkurang drastis ke 0,2, yang berarti Matahari Department Store berada pada posisi tidak aman dan memiliki peluang pilot sebesar 35%. Untuk arus kas dari Matahari Department Store pada kuartal keempat tahun 2020, dari aktivitas operasi menghasilkan 90 miliar rupiah. Untuk aktivitas investasi, Matahari Department Store menghabiskan dana sebanyak 594 miliar rupiah. Serta untuk aktivitas pendanaan, Matahari Department Store mengeluarkan dana sebanyak 143 miliar rupiah. Dan ini menyebabkan penurunan kas sebesar 648 miliar rupiah. Untuk value dari Matahari Department Store, per akhir kuartal keempat tahun 2020, ekuitasnya 581 miliar rupiah. Harga sahamnya Rp1.275 per lembar saham. Nilai buku atau book value Rp221 per lembar saham. Nilai price to book value adalah 5,7. Dan dengan kerugian per saham Rp332, maka nilai price to earning ratio adalah negatif 3,8. Besaran kerugian per saham itu menghasilkan net profit margin negatif 18%, return on equity negatif 150%, return on asset negatif 13%. Untuk dividen, pada tahun 2020, Matahari Department Store tidak membagi dividen, walaupun pada tahun 2019 masih menghasilkan laba sebesar 1,3 triliun rupiah. Kesimpulan, pertama, aset dari Matahari Department Store meningkat, tetapi yang menjadi penopang utama dari aset tersebut adalah utang. Dan utang itu memiliki rasio yang sangat tinggi, mencapai 9 kali dari jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan. Kedua, revenue di tahun 2020 menurun 53% atau senilai 5,4 triliun rupiah. Ketiga, kerugian bersih di tahun 2020 adalah 873 miliar rupiah atau turun 164% dari laba bersih di tahun 2019. Keempat, utang dari Matahari Department Store sangat tinggi jika dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki, yaitu sebesar 987%. Jumlah ini sangat mengkhawatirkan, apalagi di tahun 2020 Matahari Department Store tidak bisa mencetak laba. Kelima,
Investasi ke Matahari Department Store pada saat ini bagi saya sangat spekulatif, karena perusahaan ini sedang menderita kerugian, utang perusahaan yang sangat tinggi, dan secara teknikal harganya sedang turun. Keenam, untuk harga dari emiten ini per 19 Februari 2021 sudah overvalue dengan price book value 5,7 dan price earning ratio negatif 3,8. Nilai ini lebih tinggi dibanding dengan nilai di kuartal ketiga yang mana price book value-nya adalah 3,2 dan price earning ratio adalah negatif 3,1. Pendapat saya, Matahari Department Store adalah perusahaan yang kurang menarik dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk Matahari Department Store C-. Sio, demikianlah review singkat dari Matahari Department Store. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk bisa selalu mendapatkan update review dari saham lainnya. Sio semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. We think it's the banning of free speech, the First Amendment protects material.